Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Rohani Official bersama saya Pendeta Jaya Hulu. Video ini saya buat bertujuan untuk meluruskan pemahaman yang salah mengenai kitab suci Alkitab yang saya percayai dari serangan dan tuduhan yang tidak mendasar dari saudara-saudara kita yang telah mualaf seperti Nandar, Stephen, dan teman-temannya yang lain. Dan seperti yang kita ketahui bahwa kebanyakan di antara mereka seringkali memakai narasi-narasi provokasi untuk membenturkan agama Kristen dengan agama Islam. Dan karenanya saya perlu meluruskan supaya orang tidak memiliki perspektif yang salah mengenai agama Kristen. Untuk meyakinkan orang mengenai kepercayaan baru mereka, tidak bisa membuktikannya dengan ayat Al-Quran. Saya nggak tahu apakah karena mungkin mereka belum belajar secara mendalam, tetapi mereka kan baru pindah dari agama Kristen ke Islam, sehingga mereka belum mengerti banyak hal mengenai kitab suci Al-Quran, dan dengan terpaksa mereka menggunakan Alkitab. Dan karenanya untuk meyakinkan orang mengenai agama baru ini, mereka melakukan banyak cara. Tentu cara yang mereka lakukan adalah cara yang salah karena mereka tidak suka dengan agama lama mereka dan mereka memfitnah, mereka mencari pembenaran dan lain sebagainya. Salah satu yang mereka lakukan adalah mengutip ayat Alkitab secara sembarangan. Mereka copot ayat Alkitab dan mereka tafsirkan itu untuk membenarkan kepercayaan baru mereka. Ada beberapa ayat yang seringkali mereka kutip. Mereka membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang benar. Karena itu dia juga dinubuatkan di dalam Alkitab. Tetapi mereka tidak mencarinya di dalam Al-Quran. Mereka mencarinya di luar Al-Quran, yaitu di Alkitab itu sendiri. Alkitab yang mereka hina, Alkitab yang mereka anggap itu palsu. Sekarang mereka mau cari pembenaran dari kitab yang palsu itu. Nah, ini kan tidak masuk akal. Pertama, di dalam kitab Ulangan 18 ayat 18 di sana dikatakan, seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau ini, yaitu Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Menurut para mualaf ini adalah nubuat tentang Muhammad. Ayat ini tidak berbicara sama sekali mengenai kedatangan Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad menurut agama Islam. Allah mengatakan akan ada seorang nabi dari antara saudara mereka. Berarti orang Yahudi itu sendiri, bukan di luar orang Israel, tapi saudara mereka. Jadi tidak ada sama sekali nubuatan tentang Nabi Muhammad di dalam ayat ini. Yang kedua, juga di dalam Yesaya 29 ayat 12 seringkali mereka kutip ayat ini. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Nah, menurut kepercayaan mereka, bahwa Muhammad tidak dapat membaca, tidak bisa nulis, dan itu alasan mereka mengklaim ayat di atas sebagai nubuat kenabian Muhammad. Tidak ada hubungannya dengan Muhammad. Sebab bila disimak pada ayat selanjutnya, khususnya ayat 13 dan juga ayat 14, ayat ini merupakan teguran keras dari Allah atas sikap bangsa Israel yang bebal. Jadi tidak berbicara tentang Nabi Muhammad. Yang ketiga, mereka juga mengutip Yohanes 14 ayat 16. Di sana dikatakan, dan ia, yaitu Allah, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan ini yang seringkali dikutip oleh Nandar ya. Kalau lihat perdebatannya dengan beberapa pendeta lain, dia mengutip ayat ini. Dia memaksakan bahwa penolong yang lain itu adalah Nabi Muhammad. Bahkan sudah dijelaskan oleh Louis Prasetyo berdasarkan bahasa Yunani. Penolong yang dimaksud adalah roh kebenaran, bukan manusia. Coba kita lihat. Dan ia, Allah,
akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Karena kalau kita lihat ayat 17, menekankan bahwa penolong adalah roh kebenaran. Dunia tidak dapat melihat dia. Muhammad kan dapat dilihat, tapi ini dunia tidak dapat melihat dia. Ini roh. Jadi tidak ada kaitannya dengan nubuatan tentang Nabi Muhammad. Lalu yang keempat yang juga seringkali dikutip oleh mereka, para mualaf ini, di dalam Matius 21 ayat 42 sampai 43. Saya baca, kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu pencuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan ini juga dikutip oleh Nandar bahwa ini berbicara tentang Nabi Muhammad. Pertanyaan ini sangat mudah dijawab. Apakah Nandar berhasil membuktikan adanya nubuatan tentang Nabi Muhammad di dalam Matius 21 ayat 42 hingga 43. Apakah dia berhasil membuktikan itu, saudara-saudara? Saya tidak melihat bahwa Nandar bisa membuktikan ayat itu adalah nubuatan tentang Nabi Muhammad. Pertama-tama, setelah menyebutkan Matius 21 ayat 42, Nandar mengajukan pertanyaan, siapakah yang dimaksud dengan batu yang dibuang dan menjadi batu penjuru itu? Lalu dia menjawab bahwa ternyata tidak lain dan tidak bukan, itu adalah Nabi Muhammad. Loh, dari mana dia bisa mengambil kesimpulan itu? Nandar menafsirkan kata ajaib untuk silsilah Nabi Muhammad yang berasal dari Hagar, seorang budak. Jadi, dari keturunan seorang budak, lahirlah yang terpuji Nabi Muhammad. Dan itu adalah perbuatan ajaib menurut Nandar. Dari alur pendapatnya itu, kita tidak melihat sama sekali nalar pembuktian bahwa Nabi Muhammad adalah batu yang dibuang dan jadi batu penjuru atau batu yang terutama. Bagaimana dia bisa melompat dari Matius 21 ayat 42 ke kisah Hagar dalam kitab Kejadian? Ini tidak ada penjelasan sama sekali, saudara-saudara. Kalau Nandar mau berpendapat demikian, maka Nandar harus bisa menjelaskan 3 hal berikut. Pertama, Matius tidak mengenal silsilah Hagar lalu ke Ismail. Ya, bagaimana Nandar bisa lompat ke silsilah itu? Yang kedua, apakah sepanjang hidup Yesus pernah menyadari silsilah Hagar ini? Sehingga Yesus pada ayat 42 itu bernubuat tentang seseorang dari keturunan Hagar ini. Ketiga, apa makna naratif dan historis nubuatan tentang Nabi Muhammad ini dalam kerangka karya keselamatan yang Yesus lakukan? Yesus akan menghadapi kematian. Kok tiba-tiba dia bernubuat tentang orang lain yang tidak ada hubungannya dengan dia? Tolong, Nandar menjawab ketiga pertanyaan itu. Tanpa jawaban dari Nandar, berarti lompatan ke Hagar adalah hayalan semata-mata. Frase ternyata tidak lain dan tidak bukan, itu bukanlah pembuktian, tetapi lompatan hayalan Nandar saja. Kemudian, setelah menyebutkan Matius 21 ayat 43, Nandar bertanya tentang bangsa lain. Dan dia menjawab, siapa lagi kalau bukan umat Islam, bangsa Arab. Nandar langsung mengambil kesimpulan bahwa bangsa lain itu ya adalah umat Islam, bangsa Arab. Mana nalar pembuktiannya? Di sini kita juga tidak mendapat penjelasan dari Nandar. Dan parahnya dalam ayat 43 tidak ada kata lain pada bangsa itu. Yang tertulis adalah bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu kan bisa orang Yahudi, bisa non-Yahudi.
Ya kan? Kalau yang non-Yahudi itu seperti ya orang Majus, perwira Romawi, perempuan Kanaan, ya, macam-macam gitu. Jadi, di sini yang penting adalah buah kerajaan Allah, di mana Yesus adalah Mesias, Raja dalam kerajaan Allah tersebut. Apa posisinya Nabi Muhammad di hadapan Yesus Sang Raja dalam kerajaan Allah ini? Jadi, kita melihat ada kecurangan yang dilakukan oleh Nandar dengan menambah kata lain pada kata bangsa yang dimaksud. Tentu, tujuannya hanyalah lompatan pemaksaan kepada bangsa Arab umat Islam. Lompatan yang tidak disertai nalar pembuktian sama sekali, saudara-saudara. Hal terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana Nandar menghubungkan batu penjuru itu dengan batu bata dalam hadis Bukhari nomor 3535 dan Muslim nomor 2286, di mana Nabi Muhammad berkata, perumpamaan aku dengan nabi sebelumku adalah seperti seorang lelaki yang membangun sebuah bangunan, kemudian ia memperindah dan mempercantik bangunan tersebut, kecuali satu tempat batu bata di salah satu sudutnya. Orang-orang ketika itu mengitarinya, mereka kagum dan berkata, amboi jika batu bata ini diletakkan. Akulah batu bata itu, dan aku adalah penutup para nabi. Pertanyaannya kan sederhana sekali. Apakah batu penjuru itu adalah batu bata yang memperindah dan mempercantik sebuah bangunan? Nah, disinilah paradigma hafalan berbicara. Nandar hanya bisa menghafal ini dan itu, tetapi tidak tahu artinya sama sekali. Di Israel, batu penjuru itu adalah batu besar yang diletakkan di sudut-sudut pojok bangunan, bisa di bawah tembok atau di atas tembok. Yang penting adalah fungsinya, yaitu untuk menahan seluruh bangunan dan merekat-ikatkan dua tembok. Ya, makanya batu penjuru adalah batu yang terutama dan terpenting ya. Dan batu besar yang berfungsi demikian bukanlah batu bata yang memperindah dan mempercantik bangunan sebagaimana yang disebut oleh hadis Bukhari dan Muslim itu. Artinya, batu penjuru ini bukanlah Nabi Muhammad yang berkata, akulah batu bata itu. Bukan, saudara-saudara. Saya punya video Nandar berdebat dengan pendeta Muriwaliyanto Matalu. Di situ terlihat bahwa Nandar ini memang ngotot begitu dan dia tidak bisa menjawab sama sekali. Pertanyaan pendeta ini menghancurkan sistem berpikirnya karena memang Nandar ini ngacau begitu. Dia mengutip secara membabi buta. Begitu. Kalau Bapak terus-terusan ya tidak ada inti pembahasan, ya akhirnya kan jadi debat kusir, Bapak. Bukan debat kusir. Saya jawab sekarang ya. Keliru lagi Anda, bukan debat kusir ini. Saya mempertanyakan fondasi Anda tadi dan Anda tidak bisa bertanggung jawab. Anda bingung kan? Ini berarti apa? Anda membuat klaim di atas satu fondasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Fondasi saya silahkan. Ya, tadi kan ya. Loh, Anda belum selesai? Belum, Bapak. Oh, silakan, coba. Ya. Fondasi saya jelas tadi, Bapak. Fondasi saya itu Al-Quran. Bukan itu, Anda belum, saya potong, ini saya langsung potong saya daripada melebar buang waktu kita nanti. Anda belum paham. Waktu Anda merujuk Alkitab, Anda menjadikan Alkitab sebagai fondasi Anda. Itu maksud saya. Tetapi Anda katakan Alkitab itu palsu. Ini bagaimana kan begitu? Ini problem. Oke. Anda tidak paham ini. Anda gini loh. Anda mesti paham ini dulu. Ya. Udah, Pak. Udah kan, Bapak? Nah. Ya, lanjut coba. Saya memakai dasar Alkitab karena kitab saya, Tuhan saya menyatakan bahwa di dalam Alkitab itu terdapat nama Nabi Muhammad SAW, baik secara eksplisit maupun implisit, ya. Begitu, Bapak. Oleh karenanya saya mengutip
Sirah Hasirim pasal 5 ayat ke-10, 11, 12, 13 dan ayat ke-16 mengidentifikasi clue-clue yang telah saya sebutkan tadi, ayat 10, 11, 12, 13 begitu. Ya. 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 Jadi itu sebenarnya sudah dasarnya sudah jelas, ya kan? Iya. Ini adalah sebuah pembuktian, Bapak, pembuktian sebagai alat bukti loh ya. Alat bukti yang saya itu ada 2. Sedangkan saya itu bisa memberikan alat bukti lain di dalam Alkitab bahwa Nabi Muhammad SAW itu memang benar dibuatkan di dalam Alkitab. Firman Tuhan sendiri katakan di dalam Al-Quran, begitu Bapak. Jadi harusnya Bapak ini tuduh poin aja, itu bukan Tidak. Muhammad loh. Yang benar seperti ini. Tetap Enak bermasalah. begitu, Bapak. Ya, sudah ya. Saya Begitu. jawab ya. Ya, sekarang giliran saya. Jadi gini, Anda mengatakan saya standarnya Al-Quran. Karena Al-Quran saya mengatakan bahwa Nabi saya ada di Alkitab, maka saya percaya begitu. Nah, kalau Al-Quran Anda, perhatikan sekarang logikanya ya. Ini saya obok-obok logika Anda ini. Kalau Al-Quran Anda mengatakan bahwa Nabi Anda itu ada di Alkitab, berarti Al-Quran Anda menjustifikasi Alkitab itu benar. Berarti Al-Quran mengakui Alkitab saya. Nah, mengapa Anda sendiri kalau Al-Quran mengakui Alkitab saya sebagai benar lalu dirujuk ya tentang adanya Muhammad di sana, mengapa Anda mengatakan Alkitab saya palsu? Jadi Anda berkontradiksi dengan Quran Anda sendiri. Ini saya obok-obok logika Anda sekarang. Anda tidak akan menemukan debat-debat di luar sana. Saya obok Anda sekarang ini. Ya, jadi gini loh, saya perjelas lagi ya. Biar dengar baik-baik step by step ya. Al-Quran Anda mengatakan Alkitab itu menubuatkan tentang Muhammad. Berarti di sini Al-Quran sedang menjustifikasi, sedang memberikan pembenaran terhadap Alkitab. Ya. Karena kalau betul Nabi Anda itu dinubuatkan dalam Alkitab ya, dan Quran mengakui itu, maka mau tidak mau Quran itu dia sedang membenarkan Alkitab. Nah, kalau Quran, pertanyaan saya sekarang, kalau Quran sendiri ya, ini saya coba bahas dari perspektif Anda. Kalau Quran sendiri itu ya, menurut Anda merujuk kepada Alkitab bahwa Muhammad dinubuatkan di sana, ya, dan dengan demikian Quran Anda itu membenarkan Alkitab, mengapa Anda dan ustadz-ustadz lain itu mengatakan Alkitab palsu? Silakan terus. Jadi, panjang lebar Pak, nanti saya close statement ya. Saya jawab dengan gamblang juga. Silakan. Terus. Sudah closing statement ya, sudah tidak apa-apa. Jadi gini. Jadi Anda serba salah ya. Ini coba saya sarankan belajar logika ya. Logika kacau balau semua ya. Jadi Anda merujuk kepada sesuatu yang Anda katakan palsu, tapi mengatakan saya terima itu karena Quran saya mengatakan Alkitab, di dalam Alkitab itu ada Muhammad, begitu kan? Loh, justru kalau begitu Al-Quran sedang membenarkan Alkitab. Kalau Quran membenarkan Alkitab, mengapa Anda sendiri mengkritik Alkitab sebagai palsu? Serba salah Anda di sini. Ini yang pertama. Saya kira Anda tidak bisa jawab itu ya. Coba tanya ilmu logika lah, ahli logika lah begitu. Anda akan bisa jawab, pusing ya. Karena memang Anda berdiri, tuduhan Anda itu ya dibangun di atas klaim palsu, klaim kosong begitu, yang tidak ada buktinya. Lalu yang kedua, Anda berkata tadi, ini saya tertarik menanggapi sekarang. Ada banyak pendeta, orang Kristen berkata bahasa Ibrani, Yunani tidak penting. Siapa yang bilang begitu? Saya tidak bilang begitu. Saya bilang saya belajar formal, ya. Tentu saya pernah belajar Ibrani, belajar Yunani, bahkan di Belanda saya pernah belajar bahasa Aram, ya. Walaupun saya tidak ahli, karena bidang saya bukan ahli bahasa, ya. Tetapi saya belajar. Jadi saya tidak pernah menyangkal bahwa Ibrani, Yunani tidak penting. Tetapi sekarang ini apa? Itu belum esensial untuk masuk di sana. Karena saya mempertanyakan standar Anda, dan standar Anda goyah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dari tadi bingung. Saya coba menjelaskan Anda tidak ngerti-ngerti. Bingung. Karena memang Anda ini epistemologinya, standarnya, presuposisinya itu kacau semua kan begitu. Ya, coba. Saran saya bagi saudara Nandar, janganlah berbicara tentang sesuatu yang bukan bidangnya. Setahu saya kan gelarnya SH dan MH. Jadi kalau saya berbicara tentang hukum, maka saya bukan bidangnya. Tapi kalau saya berbicara tentang teologi, berbicara tentang firman Tuhan, memang itu bidang saya. Saya seorang pendeta, saya juga sekolah teologi, dan saya mengerti tentang Alkitab, saya mengerti tentang firman Tuhan. Jadi berbicaralah sesuai dengan keahliannya sehingga tidak terlihat bodohnya. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Dukunglah channel ini dengan subscribe, bunyikan lonceng, like, dan share,
dan komen di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.